Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, Kepala SD Salatiga 06. Anak-anak siswa baru kelas 1, Ibu mengucapkan selamat datang di SD Salatiga 06. SD Salatiga 06 terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Kartini nomor 26 Salatiga. SDN Salatiga 06 berdampingan dengan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMA Negeri 3. Lokasi SD Salatiga 06 sangat tenang, sejuk dan segar dengan banyak pepohonan yang membuat anak-anak nanti akan nyaman untuk belajar. Maka tidak salah bila kalian memilih bersekolah di SD Salatiga 06. Mulai hari ini, tanggal 13 Juli 2020, kalian sudah menjadi siswa SDN Salatiga 06. Namun, saat ini kalian belum boleh berangkat ke sekolah karena adanya COVID-19. Kesehatan anak-anak adalah yang utama. Oleh karena itu, anak-anak juga menjaga kesehatan di rumah. Anak-anak siswa baru kelas 1, namun kalian tidak boleh kecewa karena selama 3 hari ke depan, mulai hari Senin sampai hari Rabu, Ibu akan menyampaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada kalian semua. Antara lain, branded sekolah, yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SD Salatiga 06. Antara lain, sekolah adiwiyata tingkat nasional, sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan sekolah berkarakter. Profil sekolah, antara lain, kalian akan melihat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Salatiga 06, ruang kelas 1 sampai kelas 6, serta fasilitas-fasilitas lain yang ada di sekolah. Kemudian prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Salatiga 06. Kemudian anak-anak juga akan kami tampilkan profil teman-teman sekelas kalian. Kemudian di akhir nanti kalian juga akan melihat 4 video persembahan dari sekolah, dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polisi Lalu Lintas, dan dari Kodim. Semoga dengan paparan MPLS ini, anak-anak lebih mengetahui dan menyayangi sekolah kita. Demikian sambutan dari Ibu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotaku, kota Salatiga. Kota di mana aku tinggal. Dan ini sekolahku, SD 6 Salatiga. Sekolah di sini menyenangkan. Kita diajari cinta tanah air, kedisiplinan, ilmu pengetahuan, belajar dan bermain bersama. Menjaga dan merawat lingkungan. Dan tidak lupa beribadah kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. Audio Jungle.
Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya berharap semoga kita bahagia dan sehat. Pada momen spesial ini, saya ingin memperkenalkan teman-teman kalian semua satu persatu. Oleh sebab itu, tolong duduk yang manis dan perhatikan baik-baik ya. Satu, nama lengkap Aditya Noval dari Abiu. Nama panggilan Abiu. Hobi bermain sepeda. Dua, nama lengkap Alicia Merin. Nama panggilan Merin. Hobi menari. 3. Nama lengkap Aliata Rofiatun Nisa. Nama panggilan Alia. Hobi bersepeda. 4. Nama lengkap Alvin Gavil Putra Kasbani. Nama panggilan Alvin. Hobi menyanyi. 5. Nama lengkap Alvin Hamdan Al-Kafi. Nama panggilan Alvin. Hobi bersepeda. 6. Nama lengkap Atala Azam Ramadan. Nama panggilan Atala. Hobi menggambar dan olahraga. 7. Nama lengkap Bella Rosiana. Nama panggilan Bella. Hobi bersepeda. 8. Nama lengkap Khairunisa Humaira Azahra. Nama panggilan Humaira. Hobi bersepeda. 9. Nama lengkap Denevan Mikaelo Bayanaka. Nama panggilan Devan. Hobi bersepeda. 10. Nama lengkap Elora Anaku Pratama Prawira Diharja. Nama panggilan Elora. Hobi dance dan melukis. 11. Nama lengkap Elnat Yaris Josiano. Nama panggilan Elnat. Hobi bersepeda dan jujitsu. 12. Nama lengkap Esther Elora Putri Sugiarto. Nama panggilan Ola. Hobi menari. 13. Nama lengkap Farel Adiasta Pratama. Nama panggilan Farel. Hobi jalan-jalan dan bermain. 14. Nama lengkap Ilham Diki Saputra. Nama panggilan Ilham. Hobi bermain sepak bola. 15. Nama lengkap Kiandra Isna Aisyah Anindita. Nama panggilan Kian. Hobi menyanyi. 16. Nama lengkap Mahira Hasna Az-Zahra. Nama panggilan Zahra. Hobi membaca. 17. Nama lengkap Marcelo Davin Berwin Permana. Nama panggilan Selo.
hobi berenang. 18. Nama lengkap Nadia Reihana Setiawan. Nama panggilan Didi. Hobi bermain Lego. 19. Nama lengkap Narendra Kausar Arham. Nama panggilan Rendra. Hobi bermain building block. 20. Nama lengkap Putri Ariana Rahma Dewi. Nama panggilan Iput. Hobi bermain. 21. Nama lengkap Rafa Reski Hendrat Moko. Nama panggilan Rafa. Hobi menggambar, menyanyi, bersepeda. 22. Nama lengkap Rafael Renard Dewangga. Nama panggilan Fael. Hobi bersepeda. 23. Nama lengkap Reva Alika Putri. Nama panggilan Reva. Hobi bersepeda. 24. Nama lengkap Sahia Keimila Ceta. Nama panggilan Kia. Hobi menggambar dan mewarnai. 25. Syazia Mahira Askana Sahi. Nama panggilan Sahi. Hobi berenang. 26. Nama lengkap Tania Atlea Syafara. Nama panggilan Tania. Hobi main sepeda dan menggambar. 27. Nama lengkap Zafran Bara Virendra. Nama panggilan Zafran. Hobi menggambar dan bersepeda. 28. Nama lengkap Zidan Rizky Kausar. Nama panggilan Zidan. Hobi bersepeda dan berenang. Nah, itu tadi teman-teman kalian di kelas 1B. Senang kan punya teman-teman baru? Walaupun kalian belum pernah bertemu, setidaknya setelah kalian melihat video tadi, nanti apabila bertemu, kalian sudah saling mengenal dan saling menyapa apabila bertemu di jalan ya. Jadwal pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 secara daring. Hari Senin 13 Juli 2020. Uraian kegiatan 1. Pembukaan 2. Mengisi formulir dan pengenalan siswa kelas 1A dan 1B. Untuk formulir bisa kalian unduh di deskripsi video ini. 3. Penyampaian jadwal MPLS. 4. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. 5. Penyampaian profil SDN Salatiga 06. 6. Penutup. Hari Selasa 14 Juli 2020. Uraian kegiatan 1. Pembukaan 2. Materi kesehatan dari DKK. 3. Materi pendidikan karakter dari Kodim 0714. 4. Penutup. Rabu 15 Juli 2020. Uraian kegiatan 1. Pembukaan 2. Materi disiplin berlalu lintas dari Satlantas Polres Salatiga. 3. Materi sekolahan. 4. Penutup.
staf Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Gimana nih teman-teman yang saat ini sedang belajar di rumah? Masih semangat kan? Saya mau mengucapkan selamat untuk teman-teman yang pada tahun ini menjadi siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebagai siswa baru ada salah satu kegiatan yang mestinya teman-teman ikuti, yaitu MPLS. Apa sih MPLS itu? Ingin tahu kan? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, jadi kita akan mengikuti MPLS secara daring atau online. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa materi dengan narasumber yang menarik. Siapa saja sih mereka? Pemateri yang pertama adalah Ibu Yuni Ambarwati. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan MPLS pada masa pandemi COVID-19. Pemateri yang kedua adalah Dr. Rosalia Purbandari. Beliau dari Puskesmas Cebongan, Kota Salatiga. Beliau akan menyampaikan tentang penyebab, gejala, dan pencegahan dan strategi menghadapi tatanan kehidupan baru pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah Kapten Infanteri Sofian Amiruddin. Beliau dari Kodim 0714. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang penguatan karakter bangsa dalam era digital dan tatanan kehidupan baru. Yang terakhir adalah Ibda Budi Prihantoro SH. Beliau dari Satlantas Polres Salatiga. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Bagaimana? Teman-teman sudah siap untuk mengikuti MPLS? Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Halo semuanya, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Ignatius Zalu dari tim ICT Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kesempatan kali ini kita akan bahas KBM sesuai protokol kesehatan COVID-19 loh. Terdiri dari apa saja ya? Yuk simak sama-sama. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang dimaksud protokol kesehatan di sekolah itu? Yang pertama ada protokol kesehatan umum sekolah. Kemudian protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Dan yang terakhir, protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yuk kita bahas satu persatu tentang apa aja sih poin-poin protokol kesehatan di sekolah. Protokol kesehatan umum sekolah. Ready? Check this out. Yang pertama, screening kesehatan. Screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa bertujuan memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Kedua, screening zona lokasi. Screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Selanjutnya, menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing menggunakan denah informatif sangat diperlukan. Selalu lakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat dan mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Yang paling utama, ajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekolah melakukan pemantauan, pendataan, dan pemetaan siswa terkait alamat rumah atau moda pergi ke sekolah. Selanjutnya, ada protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Pertama, adanya sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk atau X-banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. Alat pengukur suhu, wastafel tempat cuci tangan, dan masker cadangan sudah disediakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan melakukan penyemprotan disinfektan baik sebelum dan setelah KBM di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Optimalkan fungsi UKS. Jangan terlewat juga, atur jarak bangku di dalam kelas, ingat minimal 1 meter ya. Next, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa putra-putrinya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, bawa bekal makanan dan minuman kalian dari rumah masing-masing. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Dan ingat, selalu mengenakan masker ya. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4 dan tetap harus menerapkan prinsip jaga jarak dan langsung ke tempat tujuan ya, yaitu ke sekolah. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga. Sesampainya di sekolah, pihak sekolah akan memeriksa mulai suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Pengantar dan penjemput harus berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau ketika menjemput siswa-siswi. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Selalu mengenakan masker ya adik-adik, selalu jaga jarak, tidak berkerumun, dan juga jangan saling bersentuhan dulu ya. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Jika merasa sakit atau tidak enak badan, segera melapor kepada guru atau tenaga pendidikan di sekolah ya. Sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran maupun pembelajaran di luar ruangan. Makan dan minum bekal yang kamu bawa dari rumah di kelas masing-masing. Oh iya, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri loh. Selama istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Bapak Ibu di sekolah juga wajib mengenakan masker, selalu jaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Membiasakan diri mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya. Selama jam istirahat, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik tetap berada di ruang kerja masing-masing. Selama mengajar di kelas pun, Bapak Ibu guru tetap jaga jarak dari siswa, tidak mobile atau berkeliling kelas dan juga mendekati siswa, serta tidak memberikan tugas yang bahan atau kertas berasal dari guru. Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa selalu mengenakan masker, wajib. Sama halnya ketika berangkat sekolah, jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi, dan jika harus berboncengan dengan satu keluarga ya. Sampainya di rumah, yang perlu diingat adalah tidak langsung melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi, mengganti pakaian, dan mandi menggunakan air hangat ataupun air mengalir serta pakai sabun. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah Jenjang PAUD SD SMP Negeri Swasta Sekota Salatiga. Yang kami hormati para orang tua, wali siswa. Yang kami hormati segenap panitia MPLS di Satuan Pendidikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, yang mana mulai tanggal 13 Juli ini kalian sudah masuk sekolah, ya, dimasuk sekolah di sekolah yang baru pada tahun ajaran 2020-2021. Ibu bapak, orang tua wali, siswa, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan dinas terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, ini tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, maka setiap tahun ajaran baru, anak-anak peserta didik baru ini mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di masing-masing satuan pendidikan. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ini tepatnya pada 16 Maret yang lalu, anak-anakku peserta didik baik semua jenjang ini mengikuti kegiatan belajar secara daring, ya, ini dari rumah. Nah, tentunya hal ini dimaksudkan agar para peserta didik ini tidak terpapar terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, tujuan MPLS ini adalah yang pertama dilakukan secara daring, ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta untuk menerapkan social distancing maupun physical distancing. Di samping itu juga untuk mengenali potensi diri peserta didik baru. Juga untuk membantu peserta didik baru ini dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Di samping itu tujuan MPLS juga untuk menumbuhkan motivasi, semangat, serta cara belajar yang efektif sebagai peserta didik baru. Selanjutnya juga untuk mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Di samping itu juga MPLS ini dapat menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap dan saling menghargai, menghormati, untuk meningkatkan disiplin, juga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, untuk materi MPLS untuk tahun 2020-2021 yang dilaksanakan secara daring ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Materinya meliputi kebijakan dinas ini yang
kami sampaikan ya terkait dalam pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian materi dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga ini terkait COVID-19, penyebab, gejala, dan pencegahannya, dan strategi menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal. Kemudian juga ada materi dari Kodim 0714, ini penguatan karakter bangsa dalam menghadapi era digital dan tatanan kehidupan baru. Serta dari Satlantas Polres Salatiga ini terkait materi keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Tentunya juga materi-materi ini dari sekolah terkait dengan program-program sekolah maupun pelaksanaan nanti KBM ya, KBM yang akan dilaksanakan baik akan dilaksanakan dengan tatap muka maupun KBM secara daring. Nah, tentunya pada saat pemberian materi untuk MPLS ini kami berharap ini nanti bisa didampingi oleh orang tua atau wali siswa, sehingga para orang tua pun nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran pada tahun 2020-2021. Ibu Bapak, orang tua, wali siswa yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini terkait dengan SKB 4 Menteri, ya, ini surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, ini disebutkan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, para pendidik, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, berdasarkan SKB ini, maka ditetapkan bahwa tahun pelajaran baru untuk tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 ini dimulai pada bulan Juli 2020. Sedangkan untuk pendidikan tinggi nanti akan dimulai pada bulan Agustus dan semua akan dilakukan secara online. Nah, berdasarkan SKB tersebut bahwa kriteria satuan pendidikan ini dapat membuka pembelajaran dengan tatap muka ini ada beberapa persyaratan, ya. Bahwa daerah-daerah yang zonanya hijau, ya, ini boleh, ya, satuan pendidikan di daerah zona hijau ini boleh membuka pembelajaran dengan sistem tatap muka. Nah, tentunya hijau ini dalam artinya 2 minggu terakhir ini tidak ada kasus PDP, tidak ada orang positif COVID, kemudian juga orang dari luar area yang terjangkit. Kemudian juga harus memperoleh izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari Ketua Gugus COVID Kabupaten Kota. Kemudian juga harus satuan pendidikan ini harus memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah yang ada di dalam laman Dapodik maupun di dalam MIS, ini untuk sekolah di bawah Kementerian Agama. Ya, sehingga nanti ini juga harus diverifikasi oleh tim persiapan penyelenggaraan satuan pendidikan. Kemudian juga harus memperoleh persetujuan dari orang tua maupun komite sekolah. Nah, dari
4 syarat yang harus dipenuhi. Ini juga ada persyaratan-persyaratan tambahan ya. Artinya satuan pendidikan ini juga harus melaksanakan terkait komunikasi, informasi, dan edukasi COVID-19 ini kepada para peserta didik baru. Juga satuan pendidikan ini membentuk gugus tugas di tingkat sekolah. Di samping itu juga satuan pendidikan ini memiliki SOP untuk pencegahan penularan COVID-19. Dan saat ini pun sekolah sudah melakukan simulasi persiapan pembukaan sekolah. Juga satuan pendidikan ini bersedia untuk melakukan penutupan kembali jika terdapat kasus penularan COVID-19. Dan tentunya juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, untuk penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi ini, ya tadi sudah saya sampaikan, tahun ajaran dimulai pada bulan Juli, ya. Namun dengan persyaratan ketika akan dibuka pembelajaran tatap muka. Nah, pedoman yang harus dipatuhi juga ini bahwa satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah ini dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga di sini perlu kami sampaikan bahwa kalau Salatiga ini sudah zona hijau dan kita sudah mendapat izin untuk membuka sekolah, ya, ini nanti sekolah akan dibuka secara bertahap. Kemudian yang berikutnya tadi kami sampaikan, ya, kepala satuan untuk wajib mengisi daftar periksa ini meliputi terkait dengan kesiapan satuan pendidikan, ya, terkait dengan sarpras yang ada, ya, sekolah ini harus menyediakan tempat untuk cuci tangan, ya, untuk cuci tangan, kemudian penyediaan terkait dengan hand sanitizer, penyediaan masker, juga kebersihan toilet ini juga harus dipatuhi oleh sekolah, ya, ini harus disiapkan. Kemudian juga sekolah harus memiliki termogan, alat untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian pemerintah daerah atau kanwil agama, baik Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya pada semua yuna, ini wajib memastikan bahwa seluruh kepala satuan pendidikan ini sudah mengisi daftar periksa pada laman Dapodik. Kemudian tidak memperbolehkan pembelajaran jika ada satuan pendidikan ini belum memenuhi semua daftar periksa dan kepala satuan pendidikan ini menyatakan belum siap. Artinya ketika sekolah belum siap, ini pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk penyelenggaraan tatap muka ini tadi saya sampaikan dilakukan bertahap ini di masa transisi, dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ini dilakukan dengan menentukan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Nah, tahapan pembukaan satuan pendidikan ini di masa pandemi dengan daerah zona hijau. Untuk tahap yang pertama ini paling cepat ini dibuka pada bulan Juli. Ini untuk jenjang SMA, MA, SMK, Madrasah Aliyah, ya, kemudian SMP dan MTS. Kemudian untuk tahap kedua ini paling cepat bulan September 2020, ini untuk SD, MI, dan SLB. Kemudian untuk tahap 3, ini paling cepat bulan November, ini untuk pembelajaran untuk PAUD formal dan non-formal. Kemudian ditegaskan pula bahwa jika zona hijau ini berubah menjadi kuning, orange atau merah, maka sekolah wajib ditutup kembali, ya. Artinya
pemerintah daerah ini wajib menutup kembali apabila terindikasi daerahnya ini kurang aman, ya terjadi tambahan kasus terkait dengan COVID-19. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau ini akan dilaksanakan melalui 2 fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Nah, untuk masa transisi ini berlangsung 2 bulan sejak dimulai pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari, juga pembagian shift ini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian untuk masa kebiasaan baru ini dilaksanakan setelah melewati masa transisi. Sehingga apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai zona hijau, maka satuan pendidikan ini masuk dalam masa kebiasaan baru. Kemudian yang berikutnya, bahwa sekolah yang dengan sistem asrama, ini sekolah madrasah dengan sistem asrama yang berada di zona hijau, ini dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di masa transisi, sehingga boleh dibuka nanti pada masa kebiasaan baru. Kemudian bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan sudah melakukan pembelajaran, maka orang tua atau siswa, orang tua siswa atau wali ini dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi putra-putrinya. Ya, artinya ketika sekolah sudah dibuka dengan pembelajaran tatap muka, kemudian orang tua ini belum mengizinkan ini putra-putrinya untuk belajar tatap muka di sekolah, maka putra-putrinya akan mengikuti belajar dari rumah ini dengan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Kemudian pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan ini wajib menutup kembali satuan pendidikan dan melaksanakan belajar dari rumah apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman. Kemudian yang berikutnya, bahwa pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ini yang berada di zona hijau ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor, serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kami sampaikan, ini masa transisi tadi ya, dan masa kebiasaan baru untuk SMP, SD, PAUD, dan masa kebiasaan baru untuk SMA, SMP, kemudian SDLB maupun PAUD. Nah, untuk kondisi kelas ya, pada saat dilakukan pembelajaran tatap muka ya, yang kelasnya. Nah, ini pada masa transisi ini jarak di dalam kelas ini diatur 1,5 ya, 1 atau 1,5 meter, sehingga satu bangku ini diduduki satu anak. Kemudian maksimal peserta didik di dalam kelas ini adalah 18. Sehingga kalau untuk SMP dengan rombel 32 maka ini dibagi 2 menjadi 16 orang. Kemudian untuk SD ya, ini karena rombelnya satu rombel ada 28, ini juga dibagi 2 ya, ini shift dibagi dengan shift ya, artinya satu hari ini masuk, nanti hari berikutnya dia akan yang separuh lagi ini melakukan belajar dari rumah, nanti ini berganti lagi untuk hari berikutnya. Kemudian untuk SD ini jarak minimal juga sama, hanya untuk peserta didiknya ini maksimal ya, untuk yang SDLB, SMPLB ini maksimal 5 peserta didik per kelas.
Kemudian untuk PAUD ini jarak minimal juga 1,5 maksimal 5 peserta didik di dalam kelas. Nah, untuk kebiasaan baru pun ini juga masih sama, ya. Artinya kita akan menghadapi yang namanya adaptasi kebiasaan baru sekolah. Nah, ini yang merupakan perbedaan, ya, kalau masa sebelum pandemi dan ini masa pada saat pandemi. Kemudian untuk jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka ini memang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ini yang penting untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Nah, jamnya ini juga jam pembelajaran ini juga dikurangi, ya. Pada masa transisi ini ada 3 jam, nanti pada masa kebiasaan baru nanti 4 jam per hari. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan perilaku wajib yang harus dilakukan di lingkungan satuan pendidikan baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru. Ini anak-anak ini diharuskan menggunakan masker, ya. Ini disarankan yang 2 atau 3 lapis dan ini akan diganti setiap 4 jam. Kemudian sesering mungkin untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan cairan pembersih atau hand sanitizer, ya, ini maksimal 4 jam sekali. Kemudian juga menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, ya, ini dengan teman-temannya. Kemudian juga harus menerapkan etika batuk bersin. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi medis warga satuan pendidikan, ya, baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru, ini anak-anak maupun warga sekolah ini tetap dalam kondisi sehat, ya. Kalaupun mungkin mengidap penyakit penyerta ini harus dalam kondisi terkontrol, ya. Ini sudah ada surat dokter, ya, artinya seperti itu. Kemudian juga tidak memiliki gejala COVID-19, ini termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Karena kalau ada warga yang serumah ini ada gejala COVID, maka warga satuan pendidikan pun ini harus melakukan isolasi mandiri. Nah, kemudian untuk kantin sekolah ini pada masa transisi ini tidak diperbolehkan, ya. Warga satuan pendidikan semua harus disarankan untuk membawa bekal, sehingga peserta didik pun ketika nanti pembelajaran tatap muka ini nanti harus membawa bekal makanan dan minum sendiri. Kemudian untuk masa kebiasaan baru nanti kantin sudah mulai beroperasi namun tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk kegiatan olahraga di masa transisi juga tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh diperbolehkan dilakukan di satuan pendidikan, namun tetap disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga di rumah. Nah, setelah memasuki masa kebiasaan baru, kegiatan olahraga ini diperbolehkan, namun untuk kegiatan olahraga yang menggunakan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang, ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Misalnya sepak bola, kemudian basket, ya, ini tidak diperkenankan. Kemudian untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, ya, pada masa transisi ini tidak diperbolehkan ada kegiatan, ya, selain pembelajaran, termasuk, ya, orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, ini tidak diperbolehkan, ya. Sehingga ketika orang tua mengantar, ya, nanti langsung begitu sampai di sekolah langsung bisa ditinggal, ya, sehingga nanti baru dijemput kembali. Kemudian untuk masa kebiasaan baru ini ekstrakurikuler ini sudah mulai diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah,
Ibu Bapak yang kami hormati, kami sedikit juga akan menyampaikan terkait dengan protokol kesehatan bagi anak-anak kita, ya. Pada saat anak-anak berangkat dari rumah sampai ke sekolah, ya, dari rumah sudah dipastikan bahwa kondisi anak ini dalam kondisi sehat. Kalau anak ini misalnya batuk, mungkin panas, ya, anak tidak diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian anak dipastikan sudah sarapan dan anak juga membawa bekal, baik makanan dan minuman sendiri, peralatan makan sendiri, kemudian juga membawa peralatan ibadah, alat ibadah sendiri, ya, karena tidak boleh bergantian. Ya, ini harus milik sendiri, termasuk peralatan tulis. Ya, ini peralatan tulis ini harus sendiri. Kemudian ketika anak ini diantar oleh orang tua, ya, mungkin menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, ini diharapkan tetap membawa hand sanitizer. Ya, karena di situ anak kan memegang habis mungkin pakai helm, mungkin buka pintu mobil, ini anak tetap harus membawa hand sanitizer. Nah, ketika sampai di sekolah, pengantar, mungkin juga nanti penjemput, ini sudah tempatnya sudah ditentukan, ya, di luar sekolah. Ya, sehingga kemudian anak masuk ke halaman sekolah, nanti sudah disambut oleh Bapak Ibu guru tanpa harus berjabat tangan. Ya, tidak berjabat tangan karena ini tidak boleh kontak fisik. Kemudian anak diukur suhu tubuh dengan termogan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian anak harus cuci tangan pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Kemudian baru anak masuk di dalam kelas. Nah, pada saat pembelajaran ini anak tetap di kelas, dan pada saat istirahat pun anak tidak boleh keluar kelas. Ya, tadi harus membawa bekal ini karena anak-anak ini harus istirahat di dalam kelas. Ya, karena ini untuk menjaga terkait dengan kerumunan di luar kelas. Kemudian setelah selesai pembelajaran nanti anak juga harus cuci tangan pakai sabun, dan penjemput sudah siap. Dan kami berharap Bapak Ibu orang tua atau wali siswa ketika mengantar ataupun menjemput, ya, ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak berkerumun di luar area sekolah, ya, dalam arti tidak boleh bergerombol. Ya, ini tolong patuhi protokol kesehatan. Nah, ketika anak sampai di rumah, mungkin ini kebiasaan baru yang harus dilakukan, ya. Ini anak harus melepas sepatu, baju, ya, di tempat tersendiri. Kemudian anak harus membersihkan diri dengan mandi dan ganti pakaian. Ini sebelum berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, tentunya ini kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, Ibu Bapak dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kami sampaikan juga, ya, saat ini kita ini masih hidup berdampingan dengan COVID-19. COVID-19 ini belum berakhir. Ya, karena saat ini kita tetap harus berhati-hati sehingga di tahun ajaran baru, di pembelajaran tahun 2020-2021, kita memasuki yang namanya adaptasi kebiasaan baru sekolah. Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, tadi menggunakan masker, membawa hand sanitizer, juga cuci tangan pakai sabun. Tentunya kami berharap kepada orang tua atau wali siswa nih, di masa pandemi ini mari kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama, ya, antara orang tua, satuan pendidikan, juga dengan peserta didik. Karena saat ini meskipun tahun ajaran baru dimulai pada
bulan Juli dan tepatnya tanggal 13 Juli, tapi bukan berarti anak-anak ini nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka. Kami masih menunggu izin ataupun kondisi daerah Kota Salatiga ini masuk dalam zona hijau dulu. Dan tentunya kami berharap para orang tua, wali siswa ini selalu mendampingi, membimbing putra-putrinya pada saat pembelajaran di rumah. Ya, ketika belajar dari rumah, kami mohon dukungan dan bantuannya. Tentunya ini terkait dengan yang namanya trisentra pendidikan, di mana pendidikan ini dapat berhasil kalau ada kerjasama yang baik ya, antara keluarga, sekolah, satuan pendidikan, ataupun masyarakat. Ya. Pendidikan, ya, anak ini ketika di rumah lama, ketika belajar, ini kan anak-anak ini waktunya ini kan lama ketika di rumah. Sehingga dan keluarga ini merupakan pendidik pertama dan yang utama terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, sehingga kami berharap di masa pandemi ini tingkatkan koordinasi dengan sekolah. Dan sekolah pun akan secara aktif nanti berkomunikasi dengan para orang tua, wali siswa maupun peserta didik, ya, apalagi anak-anak peserta didik baru ini. Kemudian kami juga berharap anak-anak kita, ya, meskipun nanti kalian ini belum mengikuti pembelajaran tatap muka, ya, karena tadi kan juga ada shift, ya, pembagian yang masuk hari pertama, yang berikutnya libur, nanti diganti berikutnya secara bergantian. Kami berharap anak-anak ini akan secara aktif, ya, anak-anak harus aktif, anak-anak harus lebih kreatif dan inovatif ketika melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Tentunya ini juga menambah atau membawa manfaat yang luar biasa, karena anak-anak akan pandai untuk memanfaatkan yang namanya informasi dan teknologi, ya, memanfaatkan gawe ini untuk pembelajaran secara daring. Sehingga kami berharap kita harus bersinergi antara orang tua, peserta didik, dan sekolah. Harapannya pemenuhan hak anak-anak ini tetap memperoleh layanan pendidikan. Ya. Kami tetap berharap meskipun kita ini di masa pandemi tetapi anak-anak kita tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ya, tentunya ini juga dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2020 tahun 2045, di mana generasi yang unggul dan berkualitas ini bisa kita wujudkan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan badai COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Semoga kalian tidak capek, tetap semangat, dan masih mengikuti MPLS di hari yang pertama pada jam terakhir ini. Perkenalkan dulu, yang di depan kamu siapa ya? Ibu adalah Bu Susi, wali kelas 1B, yang besok menjadi ibu kalian di kelas 1B. Ibu siap mengajar kalian, mendidik kalian, melatih kalian, menjadi teman kalian untuk bermain dan belajar. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak materi MPLS hari ini. Seru ya? Kalian juga sudah tahu nama ibu kepala sekolahnya. Siapa yo? Ibu kepala sekolah SD Salatiga 6. Bagus. Namanya Bu Puji Lestari. Ibu Puji Lestari itu siapa tadi? Ya, ibu kepala sekolah SD Salatiga 6. Juga anak-anak tadi sudah diperlihatkan foto-foto teman kamu, namanya, hobinya, ya tidak? Nah, siapa masih ingat? 3 saja, temanmu siapa ya? Bagus, ada Abiyu. Siapa lagi? Ada Rendra, ada Tania, ada Putri, dan masih banyak yang lainnya. Sejumlah 28 anak di kelas 1B. Juga anak-anak tadi diperlihatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di SD Salatiga 6. Ternyata banyak ya ekstrakurikulernya dan keren-keren lagi. Ekstrakurikuler itu pernah meraih juara tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Keren kan? Kamu mau seperti itu? Ya, harus mau seperti itu. Maka anak-anak harus menjadi anak yang luar biasa hebatnya. Ya. Nah, anak-anak, baiklah, anak-anak kita sudah sampai di akhir kegiatan MPLS yang pertama. Jangan lupa tetap berada di rumah, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, cuci tangan dan kaki sesudah dan sebelum kalian keluar rumah, memakai masker kalau kalian keluar rumah, ya, makan yang sehat, makan sayur, jangan lupa, makan buah, minum jus, air putih, atau teh, atau susu, ya kan? Nah, jangan lupa pula kalian harus berdoa. Kalau mau makan, berdoa, mau tidur, berdoa, ya, biar kita diberi sehat. Oke anak-anak, sampai jumpa di MPLS hari yang kedua besok.